Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dea Azahra dari kelas 12 MIPA nomor absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang definisi, perkembangan, dan konsep musik kontemporer. Definisi musik kontemporer. Apa itu musik kontemporer? Musik kontemporer adalah musik yang baru, diciptakan saat itu, tidak terikat waktu atau zaman atau era, tidak terikat oleh musik tradisional maupun modern, dan tidak terikat oleh bentuk pakem bermusik atau komposisi. Berikut adalah contoh pertunjukan musik kontemporer.
Sejarah perkembangannya. Musik kontemporer atau seni musik kontemporer muncul sejak abad ke-19. Kemunculan seni kontemporer berawal dari suatu gerakan seni lukis impresionis. Kelompok yang membentuk gerakan tersebut ialah sekelompok pelukis dari Prancis, yaitu Degas, Monet, Renoir, dan temannya yang lain. Pembentukan gerakan tersebut didasarkan ketidaksetujuan mereka terhadap pandangan romantisme yang saat itu diterima oleh masyarakat dengan aliran seni baru, yaitu impresionisme. Nah, aliran baru tersebut lebih mengutamakan kesan atau impresi yang dibuat dari karya seni. Sehingga dalam musik kontemporer banyak menggunakan elemen baru yang menonjolkan dan menciptakan impresi. Pada 3 bulan terakhir di abad ke-19, musik orkestrasi dan juga menghasilkan suara-suara merdu yang bahannya berasal dari seni sastra dan seni lainnya. Munculnya ritme dan melodi baru yang tidak berasal dari barat, chord dan tangga nada yang baru dan dipakai hingga kini. Musik pada abad ke-20 menunjukkan adanya pengaruh sastra dan seni dalam mekanismenya. Musik saat ini sudah memiliki banyak variasi serta warna musik yang beragam, mulai dari postmodernisasi hingga impresionisme. Selain itu, muncul konsep melodi irama baru, misalnya dari Stravinsky, Bartók, Copland, Shostakovich, Prokofiev, Gorecki, dan Barber. Kemudian, kemunculan musik kontemporer di Indonesia mulai terasa sejak terselenggaranya Pekan Komponi Muda pada tahun 1979 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Nah, diskusi yang dilakukan oleh banyak musisi berbeda budaya ini akhirnya melahirkan sebuah musik yang lebih kreatif dan variatif. Komponis yang terlibat dalam diskusi ini akhirnya memberikan pengaruh kuat pada perkembangan musik kontemporer, bahkan hingga saat ini. Nama-nama seperti Rahayu Supangga, Al Suwardi, Komang Astita, Hari Rusli, Nono Suratno, Sutanto, Ben Pasaribu, Trisuji Kamal, Tony Prabowo, Yusbar Jailani, Dude Satya Eka Gusdiman, Nyoman Winda, dan Oto Siddharta adalah para komponis kontemporer yang ciri-ciri karyanya sulit sekali dikategorikan secara konvensional, lantaran memiliki keunikan tersendiri dan terus melahirkan karya-karya bervariasi. Karya mereka tidak lagi bercerita tentang tradisi, namun juga pemikiran individual. Bila di Jakarta perkembangan musik kontemporer bisa dibilang lumayan, lain halnya dengan di kota-kota lain seperti Bandung. Di kota ini, perkembangan musik kontemporer terkesan lamban karena minimnya dukungan pemerintah maupun para musisinya yang jarang menggelar pertunjukan musik. Yang terakhir ada konsepnya. Nah, karya-karya musik kontemporer tak lagi menjelaskan ciri-ciri latar belakang tradisi budayanya. Meskipun sumber-sumber tradisi itu masih terasa lekat, namun semua itu tetap kembali pada sikap dan pemikiran individual sebagai landasan dalam proses kreatif musik kontemporer.
Musik kontemporer mengubah cara pandang, cita rasa, dan kriteria estetik yang sebelumnya telah didukung oleh sesuatu yang terpola, standarisasi, seragam, global, dan bersifat sentral. Konsep musik kontemporer bersifat sangat individual, sehingga perkembangannya pun sangat beragam. Secara komposisi dan karakteristik, karya musik kontemporer dapat diperankan menjadi 3 kategori, yaitu pertama, karya musik yang bersifat iringan. Konsep komposisi dalam karya seperti ini berdasarkan pada penciptaan suatu melodi atau instrumen, kemudian elemen-elemen lainnya berperan mengiringi melodi tersebut. Kedua, karya musik yang bersifat ilustratif. Konsep komposisinya berubah menggambarkan sesuatu dari naskah cerita, puisi, atau yang semisalnya. Dengan begitu, orientasi musiknya lebih tertuju pada penciptaan suasana-suasana yang berdasar pada interpretasi komponisnya. Ketiga, karya musik yang bersifat otonom. Biasanya, karya musik semacam ini sangat sulit dipahami oleh orang awam. Selain bentuknya yang tidak baku, gramatika musiknya pun sangat berbeda dengan karya-karya tradisi. Kadang, karya-karya musik seperti ini sering menimbulkan kontroversi. Dari segi alat musik, sajian kontemporer merupakan perpaduan antara instrumen tradisional dan modern, sehingga variasi suara yang dihasilkan dari segi sikap penyaji bergerak sesuai alur cerita dengan jalan berdiri atau duduk. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.